Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is me, Minya Setia, menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganis sekalian. Apa kabar semuanya guys? Apa kabar? Kembali lagi di sini ya. Setelah kemarin hari Senin, gue ngobrol bareng bersama Kandita. Terima kasih untuk Kandita. Dan episode kemarin gue juga record di Pabrik Suara Rakyat, tempat untuk membantu sebuah service untuk audio. Gokil sih audionya. Semoga bagi teman-teman semua juga menyadari ya bahwasanya kemarin tuh emang hasil dari audionya tuh bagus banget cuy. Dan ya sekarang kembali lagi di sini pakai alat gue pribadi, rekaman di kamar sendiri di sore hari ini, di hari Kamis juga ya. Yang hari ini kebetulan juga tanggal merah, jadi selamat tanggal merah dan happy long teman semua. Yang kerja tetap kerja, yang main tetap main, jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan dan segala macam, oke? Dan apa ya, seperti yang kita tahu, karena apa sih kita yang tahu, ini gue nggak tahu nih bahasa apa nih bangsat. Seperti yang kita tahu bahasa apa, terus gue jadi diem gitu, otak gue tiba-tiba ngeblank kosong, nggak ada bahasan tolol banget. Jadi gue di biasa lah, enggak. Oke. Karena kalian berada di di FWB Podcast, dan untuk segmen Gamis Gerimis pada hari ini, gue sudah memilih cerita. Berikut juga tim gue yang mencari cerita dan yang udah masuk ke direct message gue khususnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, karena sore ini gue juga mau keluar untuk main. Langsung saja kita bacakan ceritanya. Hai Min, thanks sudah mau bacain ceritaku. Aku masih keep cerita ini sampai sekarang nih. Bingung soalnya mau cerita ke siapa. Thanks to you udah bikin FWB. Jadi aku ada channel untuk cerita nih. Oke, sama-sama. Sebelumnya sorry banget aku ceritanya pakai fake account karena aku mau rahasiain identitasku. Aku pakai nama samaran ya, sebut aja namaku Intan. Sekarang aku bekerja sebagai dokter gigi di Jakarta. Sekarang aku udah married with satu kid. Aku stay di Jakarta sebelum married, dari lahir dan besar di luar Pulau Jawa. Awal mula ceritanya pas aku SMA, aku punya beberapa mantan. Aku cerita dari yang awal dulu ya. Mantanku yang pertama, anjing ada lagu ini. Mantanku yang pertama. Enggak bangset, bukan itu lagunya. Mantanku yang pertama ini aku mulai pacaran dari SMA kelas 1. Aku lumayan lama pacaran sama dia, kira-kira sekitar 4 tahun. Kita sama-sama bener-bener mabuk cinta nih, sampai bucin banget pokoknya. Awalnya dia sahabat aku, terus lama-lama kita nyaman dan akhirnya jadian. Selama pacaran kita benar-benar saling sayang. Tapi aku waktu itu belum berani untuk having sex. Ya paling terempet-terempet kayak kissing, grepek-grepek, paling jauh cuma aku handjob dia aja. Dia pegang vagina aku sampai aku basah dan dia beberapa kali pengen ngajakin aku having sex, cuma aku tolak. Nah, mungkin namanya cowok ya Min, gak dikasih jatah, akhirnya dia ketahuan selingkuh sama cewek lain. And then dari situ kita putus, tapi tetap setelah putus kita tetap keep kontak nih. Tetap suka nonton bareng, suka makan bareng. Pernah beberapa kali malahan kita tetap kissing. Aku tetap kasih dia handjob kalau di mobil sampai dia keluar dan sebagainya. Dan itu aku lakuin pas posisi aku udah pacaran sama orang lain. Damn. Karena emang awalnya kita sahabatan dari chemistry dapat banget. Kayak aku gak usah ngomong, dia udah tahu mau aku apa. Jadi meskipun aku pacaran sama orang lain, aku tetap ketemu dia dan jalan sama dia. Kita gak pernah declare bahwa kita FWB sih, cuman kita let it flow aja. Nah, sebutlah nama mantan pertamaku ini si Alex. Demi Alek. Oke, kita lanjut ke mantan kedua.
Sebenarnya mantanku banyak, ada 10-an lebih. Wah, cakep kali ini ya. Gue kepo nih. Cuma ada 2 yang mau ku highlight. Mantan kedua ini seorang pramugara, kerja di maskapai plat merah. Aku kenal dia sekitar 2015 akhir. Kita bisa kenal karena dikenalin mutual kita. Waktu awal kenal kita langsung suka sama suka. Tapi gak declare pacaran. Kita sepakat langsung mau menuju jenjang yang lebih serius nih. Karena waktu itu umur aku 26, dia 28, kita merasa udah cukup umur. Pertama, udah sama-sama mapan, dan emang udah pengen dan ada pendamping. Di awal 2016 dia keterima kerja di Bank Indonesia Pusat. Jadi kerjaan pramugaranya dilepas. Dan karena dia pintar, dia dapat beasiswa S2 ke London. Berangkat akhir 2016, itu juga salah satu alasan kita mau nikah. Supaya nanti dia di London ada temannya. Hubungan kita tuh gak ada deklarasi kita pacaran ya. Cuma ada 2 kata. Cuma ada kata-kata aku sayang sama kamu dan kita emang udah prepare untuk nikah. Udah cari vendor, cari gedung dan lain-lain. Dan ini kita belum ngomong ke orang tua kita. Kita ceritanya mau ngasih kejutan gitu ke orang tua. Jadi pas minta izin kita mau nikah, kita akan bilang bahwa keluarga gak usah repot. Kita berdua udah siapin A sampai Z-nya. Aku sama mantanku yang kedua ini sebenarnya lebih ke kakak adik sih. Beda sama mantanku yang pertama yang bener-bener kita bucin. Cuman ini sayangnya beda. Kayak aku hormat gitu sama dia. Dia juga sayang sama aku kayak dia sayang ke adiknya. Itu terbukti dengan kita bisa jaga virginity selama pacaran. Kayak aku gak muna juga sih. Kalau misalkan kita keluar kota bareng nginep satu hotel ya adalah nyerempet-nyerempetnya. Tapi kita bener bisa jaga gak sampai having sex. Satu hal yang gak bisa aku lupain tuh titik gede banget min. Karena emang tingginya 180 cm. Oke. Pernah suatu ketika dia lagi nginep di hotel dekat Bundaran HI. Dan aku samperin di situ pertama kali kita make out. Aku sengaja cebutin gak pakai celana. Gak pakai celana, cuma pakai celana dalam doang. Ternyata dia tergoda juga. Tokopedia. Halo Tokopedia. Bangsat. Kedistrek gue anjing. Aku telanjang bulat, begitu pun dia. Kalau sama ini sampai petting sih men. Jadi pas dia mau keluar aku disuruh bluetooth terus dikeluarin di mulut aku. Di situ aku baru pertama kali ngerasain namanya telan sperma dan rasanya agak aneh. Pahit-pahit tapi agak manis gitu. Cuman tetap kita bisa jaga virginity. Nah aku putus sama yang kedua ini gara-gara kita cekcok masalah persiapan nikah. Adalah aku gak bisa jebutin nih. Tapi ada satu hal yang kita gak sepakat dan akhirnya kita bubar. Bubarnya juga tuh gak ada deklarasi gitu. Tiba-tiba dia ngilang aja, aku di ghostingin. Padahal persiapan udah 90%. Aku udah sampai vaksin HPV segala. Oke lah sebelum mantanku kedua nih Erwin. Dan gak berapa lama gagal nikah sama Erwin aku kenal sama suamiku nih. Kali ini dikenalin juga sama mutual kita. Suamiku ini waktu itu masih calon suami ya. Tinggal di Jakarta, udah mapan juga, kita pacaran dari awal 2017. 2 bulan pacaran aku in love banget sama dia. Dia tuh charming banget dan secara fisik aku suka banget. Dia juga bertanggung jawab, baik pengertian, secara ikatan emosional. Aku paling klop sama calon suamiku ini dibanding mantan-mantanku yang lain. Dan karena aku bucin banget sama suamiku, jadi suatu ketika pas kita lagi nginep bareng, aku yang ngajak dia nikah duluan. And he said yes. Kita pas awal pacaran tuh kayak mirip-mirip sama mantanku lah. Kita make out tapi gak sampai having sex meskipun ku ingin sekali. Nah pada sampai suatu malam aku udah bulatin tekad buat ngasih perawanku buat dia. Pikiranku waktu itu tuh kita udah sama-sama menikah. Dan emang aku kelewat bucin banget sih. Aku udah siap-siap banget tuh. I save my vagina dan persiapan-persiapan lainnya sambil nungguin dia pulang kantor. Waktu itu kita nginep di apartemennya. Tiba pas kita make out udah sama-sama telanjang. Entah kenapa aku tiba-tiba kepo terus nanya gitu. Sayang kamu udah pernah having sex sebelumnya? Dengan santainya dia jawab, udah sayang. Emang kenapa? Di situ hatiku benar-benar secure sih men. Keperawanan yang selama ini aku jaga ternyata kayaknya sia-sia gitu. Aku sekuat tenaga nahan sama mantan-mantanku dulu, tapi ternyata dia udah nyicipin badan cewek lain. Di situ aku sempet nangis, sedih banget men. Tapi akhirnya dia berhasil speak aku tenang. Dan kita lanjut having sex. Keperawananku jebol sama calon suamiku. Abis have sex pertama kali itu, besoknya aku langsung pulang ke kotaku karena aku praktekan. Aku mikir kepikiran terus deh pokoknya. Calon suamiku ternyata udah gak virgin. Aku kayak masih belum bisa nerima dengan logo gitu loh min. Tiba-tiba kayak ada setan yang bisikin, entah ide dari mana, aku kepikiran untuk balas calon suamiku. What the fuck. Gimana kalau have sex juga sama cowok lain biar impas.
Dan gak lama aku kontak Alex, aku say hi dan lain-lain, aja ketemu. Kita ketemu di suatu cafe, aku ajak dia Netflix and chill di hotel. Ini udah kebiasaan kita sih semenjak pacaran. Sesampainya di kamar hotel seperti biasa kita make out dan udah gak ada sel benang pun yang nempel di tubuh kita. Kita kissing sambil posisi aku di bawah dan dia di atas. Pas titik nempel di vagina aku bisikin dia, masukin aja Alek, gak apa-apa. Matanya Alek menatap mataku seakan dia mau race check. Are you sure? Akhirnya aku tarik dan kita having sex tanpa kondom. Pas pertama masuk itu aku berasa menang. Akhirnya aku bisa berjalan suamiku. Dan di situ kita have sex berkali-kali men. And it was so good. Punya Alex nggak gede tapi tekniknya luar biasa, akrobatik. 1-2 ronde pertama dia keluarin di perut sama mulut aku. Tapi mulai ronde ketiga dia mulai iseng-iseng berada di aku. Nyoba di dalam ya, nggak pikir panjang aku yain. Lalu beberapa ronde beatnya di rahim aku berkali-kali. Kita have sex dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Gak tahu berapa ronde itu men. Sampai akhirnya diantar aku pulang. Habis sampai rumah aku bersih mandi, ada rasa bersalah karena aku mengkhianati calon suamiku yang benar-benar aku sayang. Tapi di satu sisi aku merasa menang. Hal ini aku gak ngomong sama calon suamiku. Dan 1 minggu kemudian aku lagi scrolling Instagram, nemu postnya si Erwin. Ternyata he is in town, lagi balik dari London sepertinya. Lagi-lagi setan itu membisikkan aku hal jahat. Gimana kalau aku cicip juga si Erwin sekalian. Dan akhirnya singkat cerita aku pakai cara yang sama. Aku chat dia, tanya kabar dan lain-lain dan ngajak ketemu nih. Kali ini gak pakai makan dulu, langsung ketemu di hotel. Alasannya udah lama gak ketemu aja, mau catch up. Aku duluan sampai hotel dan beberapa lama Erwin datang dan masuk kamarku. Di situ aku pakai baju yang menggoda banget. Cuma pakai tank top yang agak panjang sama celana dalam model G-string gitu. Pas lagi ngobrol aku baru tahu ternyata Erwin udah nikah. Pas lagi ngobrol aku lihat matanya ngeliat ke badan aku. Pas ke gap, matanya lagi lihat ke aku bilang ngeliatin apa? Dia bilang enggak pakai lama aku buka baju tank top, aku mau lihat nih. Dia tersenyum kecil. Gak lama kita kissing, gak butuh waktu lama buat kita sama-sama telanjang dan kelihatan lagi titik dulu. Hanyut dalam keseruan foreplay. Kali ini dia gak minta izin buat masukin titik ke vagina aku. Sumpah sakit banget karena gede banget kali ya. Serasanya sampai masuk ke rahim aku men. I cannot explain how happy I am at the moment. Pas main sama dia aku sampai squirting kayak air mancur. Which is, itu aku gak pernah main sama calon suami ke Alex. Kita main sekitar 3 ronde dan itu semua dibuang di dalam. Karena barang gede banget, jadi pas dia mantokin dan buang dalam, rasanya benar-benar muncul langsung ke rahimku. I never felt anything like that before. Gak kayak itu aku orgasm berapa kali main sama Erwin. Habis itu aku order Grab dan pulang sendiri. Karena gak enak kalau ketahuan dia antar aku pulang. Since dia udah punya istri, takutnya jadi drama gitu. Dan setelah main sama Erwin, perasaan menang itu semakin menjadi aku semakin liar men. Semakin haus sentuhan laki-laki gitu. Rasanya aku kontak lagi Alex karena emang kita udah kayak soulmate dan udah gak ada malunya lagi. Aku langsung tuh depan sama dia. Alex mau threesome gak? Dia jawab, sama siapa? Ajak teman kantor kamu, siapa aja. Aku buka kamarnya Sabtu di Hotel X, kamu atur aja sama teman kamu. Aku sampai kepikir, aduh gila, gue udah gila kali ya. Dan singkat cerita di hari H Alex bawa teman kantornya cowok kayaknya umur 30. Yap, dan gak lama kita threesome. Karena aku sama Alex sudah doyan banget nonton bokep bareng pacaran. Dan bareng pas pacaran, jadi gak aneh dengan hubungan seks yang nyeleneh kayak gitu. Ibarat tahu teori tapi nggak pernah tahu praktek. Awalnya mereka ganti-gantian berhubungan sama aku. Pas Alex lagi masukin ke vagina aku blowjob dan handjob si temannya. Giliran temannya masukin, aku blowjob dan handjob sama temannya. Jadi sama ini nggak sih yang di film-film bokep karena capek banget ngimbangin main sama 2 orang sekaligus. Hal yang paling gila di hari itu kita ngelakuin double penetration. Aku benar-benar kayak di sandwich dan dikeroyok sama mereka. Satu masuk ke vagina, satu masuk ke pantat dalam waktu bersamaan. Awalnya aku sampai nangis karena sakit banget, rasa selangkan mau robek. Tapi lama-kelamaan pas udah lentur kali ya, baru deh aku nemuin titik nikmatnya. Oh iya, aku reminder, kita bertiga ngelakuin ini tanpa kondom ya. Risky banget sih emang. Tapi ya emang aku lagi kesehatanan banget saat itu. Dan singkat kata kita udahan and call it and a night. Kita bubar dan sepakat untuk keep it a secret. Drama berikutnya adalah mungkin sobat nganu atau mimin udah bisa tebak aku telat datang bulan. Seumur hidup aku gak pernah telat mens. Tapi ini udah lewat 10 hari lebih dari jadwal aku mens. Aku panik, takut, bingung mau cerita ke siapa. Tiap malam aku tetap video call sama suamiku. Pengen banget aku menangis dan cerita, tapi emang ada cowok yang bisa nerima keadaanku ini. Aku benar-benar ketampar saat itu. Aku berdepresi, aku gak tahu siapa bapaknya bayi yang ada di perutku. Alex mungkin, Erwin maybe. Mereka sama-sama naruh benihnya di rahimku. Pada waktu berdekatan, jadi aku gak tahu ini anak siapa. Waktu itu bulan Agustus 2017, rencana mau nikah sama calon suamiku bulan Januari 2018. And so I only have a few months left until my wedding.
Di saat itu aku benar-benar gak cerita ke siapa-siapa sendiri. Sampai suatu ketika aku lagi scrolling IG dan nemu salah satu influencer yang lagi bahas tentang klinik aborsi. Klinik tersebut aku gak bilang namanya apa, tapi dia bisa provide aborsi walaupun pasiennya belum menikah. Setelah menimbang-nimbang, aku datangin klinik tersebut ke Jakarta tanpa bilang calon suamiku tentunya. Dan aku memilih untuk mengaborsi anak yang ada di dalam perutku ini. Sumpah sih aku nangis banget kalau keinget tentang ini. Akhirnya pada bulan Januari aku dan calon suami menikah. Jeda 2 bulan setelah nikah aku langsung hamil lagi dan anakku sudah berumur 2 tahun sekarang. Dan hubunganku dan suamiku baik-baik saja sampai saat ini. I love him that much. Aku juga udah lost kontak sama Alex maupun Erwin. Aku nyesel banget kenapa waktu itu aku hubungin mereka. Mungkin ceritaku sampai segini dulu, Min. Makasih buat Mimin yang udah bacain dan Sobat Nganu yang udah dengerin. Maaf kalau berbelit-belit, karena ceritanya langsung tercurah dari lubuk hati yang paling dalam tanpa dramatisasi. Stay safe and stay healthy semuanya. Thank you so much. Aduh, aus ya gue 15 menit ya. Aduh, ini si mantap nih podcast. Kepo gue aja nih, ceweknya cakep apa ya. Tapi jangan sampai kepo banget gue, jangan. Oke, so jadi pada intinya adalah sekarang kita bahas satu-satu ya. Paradigma perawan atau virgin itu masih melekat banget kayak di Indonesia. Kadang hal kayak gitu malah bisa bikin lo untuk jadi rasa untuk ingin menang dari pasangan lo gitu loh. Dari misalkan cewek lo masih virgin, lo udah nggak virgin si cowoknya nih. Gue takut gitu, gue jadi kayak trust issue ketika nanti gue mendapatkan sebuah wanita yang udah masih virgin sampai dia nikah, and then ketika cowoknya udah enggak, malah jadi ceweknya jadi untuk kayak ajang balas dendam gitu. Karena kayak sedih banget gue ngasih ini, ngejaga ini buat lo, tapi lo malah kayak gitu. Makanya gue nggak tahu sih ya, apakah ini takdir Tuhan juga. Dan emang ya udah gitu loh. Cuman dari satu sisi gue ngeliat kayak ya semoga kadang untuk hal-hal kayak gini emang bener-bener harus dibicarakan dari awal sih gitu loh. Kayak aku udah ini loh gitu loh, dari awal, maksud gue dari awal kenal ya, aku udah enggak misalkan, atau aku udah pernah sama siapa atau gimana lah. Iya, jangan sampai malah jadi hal-hal yang kayak gini gitu loh, malah jadi hal-hal yang gak lo pengenkan atau lo inginkan malah terjadi. Karena kayak sayang gitu loh ketika lo udah punya pacar, udah punya calon suami, hilang virgin sama dia, tapi lo juga karena lo merasa kayak sedih dan pengen balas dendam sama calon suami lo, dan lo berharap untuk menang, ya terus lo main sama cowok lain tanpa pengaman, keluar di dalam, telat datang bulan lagi. Aduh, ya gimana ya. Makanya kadang alat kontrasepsi gitu ya, kayak gue pernah waktu itu dengar atau baca artikel dari mana gitu ya, alat kontrasepsi yang paling murah dan paling mudah untuk digunakan adalah kondom gitu loh. Satu, dari menjaga kehamilan, dari penyakit juga ya kan. Jadi ya penting, walaupun emang sensasinya agak berbeda ya. Tapi gak apa-apa, pakailah untuk menjaga kesterilan alat genital lo, daripada jadi kayak gini ya kan, anak beramai-ramai nggak tahu itu siapa yang benih beramai-ramai atau gimana ya. Makanya lah kita harus tetap stay safe dan jaga safety agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan gitu lah. Dan gue yakin pada akhirnya si wanita ini menyesal gitu loh ya, karena ya gue nggak tahu klinik aborsinya juga, gue nggak tahu. Cuman sebisa mungkin ya kita doakan yang terbaik buat dia, jadikan sebuah pelajaran agar tidak terulang lagi nih gitu loh. Dan gue yakin gitu loh, teman-teman di sini mungkin itu udah
ya wajar dan kayak sering terjadi di mana dan gimana gitu loh. Cuman satu hal sih gue bilang, tolonglah untuk menjaga dan agar tidak terjadinya hal-hal yang nggak lo inginkan gitu loh. Kadang kan ya kalau misalkan nanam benihnya beramai-ramai kayak gini kan, ya lo juga bingung kan anak siapa nih. Aduh, jadi bingung kan dah. Mantap tuh ya. Satu, main sama calon suami, mantan pertama, terus mantan kedua, trisam juga lagi anjing. Aduh anjing. Aduh ya. Udahlah. Semoga nih ya, dengan cerita ini teman-teman bisa mengambil hikmah atau pelajaran untuk tetap tidak, gimana, gue bukan ngelarang, gue cuma kayak mau kasih tahu bahwasanya untuk tetap safety gitu loh, untuk tetap menjaga, ya udah gitu loh. Kadang banyak hal-hal yang nggak bisa lo terima secara lapang dada gitu, kayak iya kemarin gini pacar gue udah enggak, terus kadang agak ada sedikit rasa sedih sih ya ketika lo tahu gitu ya kalau dia emang udah enggak kayak gitu. Apalagi ketika gue udah tahu, gue misalkan gue punya pacar dan gue sayang sama dia, ketika gue udah tahu dia di kasur seperti apa, ketika gue tahu ngelihat dia bukan dari kacamata nafsu, dalam artian kayak oke, ketika lo lagi sama gue dan lo lagi having sex with me, ketika gue sayang sama lo dan gue ngerasa lo juga sayang sama gue, dan gue ngelihat lo seperti itu, gimana caranya atau gimana ekspresinya, kadang rasa-rasa posesif itu akan hadir dan akan ada kayak rasa-rasa untuk tidak terima gitu loh. Kalau ketika lo tahu dia sudah nggak kayak gitu, dan lo udah tahu kalau misalkan dia udah main sama siapa gitu, cuman ya udahlah gitu loh. Jadi hal ini emang benar-benar harus dibicarain dari awal. Lo harus tahu, lo harus terima. Jangan sampai malah jadi kayak dendam-dendaman kayak gini, jangan juga gitu loh. Ya gitu sih. Tadi gue mau ngomong apa jadi gue lupa lah gitu. Jadi pada intinya komunikasi itu penting. Tetap safety ya, pakai kondom. Dan ya sudahlah, jadikan pelajarannya sampai nyesel ya teman-teman semua. Dan juga ya walaupun memang tubuh lo adalah, ya tubuh lo ya lo yang ngatur gitu loh, cuman ya lo kayak kesetanan kayak gitu ya, lo juga punya konsekuensi. Jadi setiap apapun yang lo ambil punya konsekuensinya gitu. Oke, di penghujung ini sebelum gue tutup, yuk mari sama-sama kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jadikan pelajaran, jangan sampai kita nyesel semua. Yang masih berada di tahap ini, di posisi ini, coba bisa berpikir jernih untuk satu orang aja. Kita nggak ada yang tahu. Jangan sampai hal-hal yang nggak lo inginkan jadi terjadi, dan ya udah, gitu aja sih. Mungkin semoga ini juga buat jadi pelajaran gue pribadi juga, bukan gak kalian semua. Gue juga seorang manusia, gue juga seorang admin. Dan jujur, godaan gue banyak banget. Jadi yaudah deh ya, kita sama-sama belajar dari cerita ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, Sobat Nganu yang sudah mendengarkan podcast pada episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overtvb. Dan untuk kirim cerita di @ofwpodcast. Terima kasih. Di sini gue Mimin pamit undur suara, sampai jumpa. Bye.